Seorang pria Prancis datang ke Indonesia dengan satu pikiran sederhana. Menurutnya Ramadan hanyalah tentang menahan lapar sepanjang hari. Tidak makan, tidak minum, lalu menunggu waktu berbuka. Itu saja. Namun suatu sore di Jakarta, ia melihat sesuatu yang membuatnya benar-benar terdiam. Ratusan orang berdiri di pinggir jalan membagikan makanan gratis kepada siapa saja yang lewat. Tidak ada yang meminta bayaran. Tidak ada yang menanyakan agama. Dan saat itulah pria itu berkata sesuatu yang cukup mengejutkan. Jika dunia ingin belajar arti kemanusiaan, mungkin mereka harus melihat Ramadan di Indonesia. Seorang pria asal Prancis baru beberapa hari tiba di Indonesia. Ia datang sebagai wisatawan, membawa rasa penasaran tentang negara yang sering ia dengar sangat ramah terhadap orang asing. Sebelum berangkat, ia membaca banyak hal tentang Indonesia. Tentang makanannya, tentang alamnya, dan tentang masyarakatnya yang dikenal mudah tersenyum. Namun ada satu hal yang tidak terlalu ia pahami ketika melihat kalender saat tiba di hotelnya. Di sana tertulis satu kata yang terus muncul di berbagai tempat. Ramadan. Bagi pria itu, Ramadan bukan hal yang sepenuhnya asing. Ia pernah mendengarnya sebelumnya. Ia tahu bahwa umat Muslim berpuasa selama 1 bulan penuh. Mereka tidak makan dan tidak minum sejak matahari terbit hingga matahari terbenam. Informasi itu ia dapatkan dari berita, internet, dan beberapa teman yang pernah bercerita. Namun sejauh yang ia pahami, Ramadan hanyalah sebuah ibadah pribadi. Sebuah kewajiban agama yang dijalankan secara disiplin oleh orang-orang yang memeluk Islam. Ia membayangkan suasana yang sunyi dan serius. Orang-orang mungkin akan terlihat lelah karena menahan lapar sepanjang hari. Aktivitas berjalan seperti biasa. Hanya saja banyak orang menunggu waktu berbuka. Dalam pikirannya, Ramadan adalah soal menahan diri. Tidak lebih dari itu. Hari-hari pertamanya di Indonesia berjalan cukup tenang. Ia mengunjungi beberapa tempat di Jakarta, mencoba makanan lokal, dan berbincang dengan orang-orang yang ia temui. Setiap kali ia berbicara dengan warga setempat, mereka selalu terlihat ramah. Bahkan orang yang baru pertama kali bertemu dengannya, sering menyapa dengan senyum hangat. Hal itu membuatnya merasa nyaman berada di negara yang sama sekali baru baginya. Namun ia mulai menyadari sesuatu yang berbeda ketika sore hari tiba. Menjelang matahari terbenam, suasana jalanan terlihat lebih hidup dari biasanya. Banyak orang keluar rumah. Beberapa membawa kantong plastik, ada juga yang membawa kotak makanan. Awalnya ia tidak terlalu memperhatikan. Ia mengira mungkin ada acara tertentu, atau kegiatan komunitas kecil yang sedang berlangsung. Rasa penasarannya mulai muncul ketika ia melihat pemandangan yang sama di tempat berbeda pada hari berikutnya. Di beberapa sudut jalan, orang-orang berdiri sambil memegang makanan dan minuman. Mereka tidak terlihat seperti penjual. Tidak ada papan harga, tidak ada transaksi, dan tidak ada yang tampak seperti pembeli yang sedang menunggu giliran. Pria itu mulai memperhatikan lebih serius. Ia berdiri di seberang jalan dan melihat bagaimana setiap orang yang lewat menerima sesuatu dari mereka. Pengendara motor berhenti sebentar, seseorang memberikan 1 bungkus makanan, lalu mereka melanjutkan perjalanan. Semuanya berlangsung cepat, tetapi dilakukan dengan senyum dan ucapan terima kasih. Hal yang paling membuatnya bingung adalah satu hal sederhana. Tidak ada uang yang berpindah tangan. Makanan itu diberikan begitu saja. Pemandangan itu membuatnya berhenti berjalan lebih lama dari yang ia rencanakan. Ia mencoba memahami apa yang sedang terjadi. Dalam pikirannya, kegiatan seperti itu biasanya diatur oleh organisasi besar atau acara resmi. Namun di sini semuanya terlihat sangat sederhana. Orang-orang berdiri di pinggir jalan dan membagikan makanan kepada siapa saja yang lewat. Saat itulah ia mulai merasa bahwa ada sesuatu tentang Ramadan di Indonesia yang belum ia pahami. Sesuatu yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Dan tanpa ia sadari, rasa penasaran itu perlahan menariknya untuk mengamati lebih dekat apa yang sebenarnya sedang terjadi. Sore berikutnya, pria asal Prancis itu memutuskan keluar lebih awal dari hotelnya. Rasa penasaran yang muncul sejak hari sebelumnya membuatnya ingin melihat kembali apa yang sebenarnya terjadi di jalanan menjelang waktu berbuka. Ia berjalan menyusuri trotoar di kawasan yang cukup ramai. Lalu lintas masih padat.
Suara kendaraan terdengar terus-menerus, dan orang-orang tampak sibuk pulang dari tempat kerja. Namun ada sesuatu yang mulai terlihat berbeda ketika matahari perlahan turun. Di beberapa sudut jalan, ia melihat sekelompok orang berdiri sambil membawa kantong plastik dan kotak makanan. Beberapa di antara mereka mengenakan pakaian santai. Ada ibu rumah tangga, anak muda, bahkan beberapa pria yang tampak baru pulang kerja. Mereka tidak terlihat seperti pedagang. Tidak ada meja, tidak ada spanduk, dan tidak ada tanda bahwa mereka sedang berjualan. Ia memperlambat langkahnya dan memperhatikan lebih dekat. Salah satu dari mereka berdiri di dekat lampu merah. Ketika kendaraan berhenti, orang itu berjalan mendekati pengendara motor dan menyerahkan satu bungkus makanan. Pengendara tersebut menerima dengan senyum, lalu mengangguk sebagai tanda terima kasih. Beberapa detik kemudian, lampu berubah hijau dan kendaraan kembali bergerak. Orang yang tadi membagikan makanan kembali ke tepi jalan sambil memegang kantong yang masih penuh. Tidak lama setelah itu, situasi yang sama terulang kembali ketika lampu merah berikutnya menyala. Pria itu berdiri tidak jauh dari sana. Ia memperhatikan setiap gerakan dengan rasa heran. Tidak ada pembicaraan panjang, tidak ada proses tawar-menawar. Semua berlangsung cepat dan sederhana. Satu orang memberi, satu orang menerima, lalu masing-masing melanjutkan aktivitasnya. Ia kemudian memperhatikan kelompok lain yang berdiri sekitar beberapa meter dari tempat itu. Di sana ada dua perempuan yang tampak sedang mengatur kotak makanan di dalam sebuah kardus. Ketika seseorang berjalan melewati mereka, salah satu perempuan langsung memberikan satu kotak sambil tersenyum ramah. Orang yang menerima terlihat sedikit terkejut, namun tetap menerimanya dengan ucapan terima kasih. Pria asal Prancis itu mulai menyadari bahwa pemandangan tersebut bukan kebetulan. Di sepanjang jalan yang ia lewati, ia melihat kegiatan yang sama di beberapa titik berbeda. Orang-orang berdiri dengan makanan di tangan mereka dan memberikannya kepada siapa saja yang lewat. Hal itu membuatnya semakin bingung. Ia mencoba mencari tanda bahwa makanan itu dijual dengan harga murah, atau mungkin bagian dari promosi sebuah toko. Namun setelah mengamati beberapa menit, ia tidak melihat satupun transaksi uang. Semua diberikan begitu saja. Ia juga memperhatikan sesuatu yang menarik. Orang-orang yang membagikan makanan tampak melakukannya dengan santai. Mereka berbicara satu sama lain, sesekali tertawa, dan tetap tersenyum kepada setiap orang yang menerima makanan dari mereka. Tidak ada kesan bahwa mereka sedang melakukan sesuatu yang luar biasa. Bagi mereka, kegiatan itu terlihat sangat normal. Pria itu kemudian berdiri lebih lama di tempat tersebut. Ia melihat seorang pengemudi ojek menerima minuman dari seorang anak muda. Tidak jauh dari sana, seorang pejalan kaki mendapat satu bungkus makanan dari seorang ibu yang membawa tas besar. Semua orang yang menerima terlihat senang, meskipun hanya sebentar sebelum mereka melanjutkan perjalanan. Semakin lama ia memperhatikan, semakin kuat rasa ingin tahunya. Ia mulai bertanya dalam hati mengapa begitu banyak orang rela berdiri di pinggir jalan hanya untuk memberikan makanan kepada orang yang bahkan tidak mereka kenal. Pengalaman itu terasa tidak biasa baginya. Di negaranya, kegiatan sosial biasanya direncanakan dengan rapi dan melibatkan organisasi tertentu. Namun di tempat ini semuanya terlihat spontan dan sederhana. Saat matahari hampir tenggelam, keramaian di jalan justru terasa semakin hangat. Dan pria itu mulai merasa bahwa apa yang ia lihat bukan sekadar kegiatan berbagi makanan. Ada sesuatu yang lebih besar di balik kebiasaan yang tampak sederhana itu. Pria asal Prancis itu tetap berdiri di tepi jalan, sambil memperhatikan kegiatan yang terus berlangsung di depannya. Semakin lama ia mengamati, semakin jelas bahwa makanan yang dibagikan itu tidak ditujukan kepada kelompok tertentu. Siapa saja yang lewat bisa mendapatkannya. Seorang pengendara motor berhenti ketika lampu merah menyala. Seorang pemuda mendekat lalu memberikan satu bungkus makanan dan satu gelas minuman. Pengendara itu menerimanya dengan senyum singkat sebelum kembali fokus ke jalan. Beberapa detik kemudian, seorang pengemudi ojek online juga menerima hal yang sama dari orang yang berbeda. Tidak lama setelah itu, seorang pria yang berjalan kaki melewati trotoar mendapat satu kotak makanan dari seorang ibu yang berdiri di pinggir jalan.
Ibu itu tersenyum ramah ketika menyerahkannya. Pria yang menerima terlihat sedikit terkejut, tetapi tetap mengucapkan terima kasih sebelum melanjutkan langkahnya. Pemandangan seperti itu terus berulang, tidak ada perbedaan perlakuan. Orang yang datang dengan sepeda motor, mobil, atau berjalan kaki semuanya diperlakukan sama. Siapapun yang berada di sana bisa menerima makanan tersebut. Hal itu membuat pria Prancis tersebut semakin penasaran. Ia mencoba memperhatikan lebih detail isi dari kantong yang dibagikan. Beberapa terlihat berisi nasi kotak. Ada juga yang berupa gorengan, kurma, dan minuman manis. Semua terlihat sederhana, tetapi cukup untuk membantu seseorang berbuka puasa. Ia juga mulai memperhatikan ekspresi orang-orang yang menerima makanan itu. Sebagian terlihat terburu-buru karena harus kembali ke perjalanan mereka. Namun, hampir semuanya tetap menyempatkan diri mengucapkan terima kasih atau mengangguk sebagai tanda menghargai pemberian tersebut. Yang menarik perhatian pria itu adalah sikap orang-orang yang membagikan makanan. Mereka tidak terlihat lelah atau terpaksa. Justru mereka tampak menikmati kegiatan tersebut. Beberapa di antara mereka bahkan bercanda satu sama lain sambil menunggu lampu merah berikutnya. Di salah satu sudut jalan, ia melihat sekelompok anak muda berdiri bersama. Mereka membawa beberapa kantong besar yang berisi paket makanan. Ketika kendaraan berhenti, mereka bergerak cepat membagikan paket tersebut kepada pengendara yang berada paling dekat. Setelah itu, mereka kembali ke trotoar sambil tersenyum. Pria Prancis itu mencoba mencari pola tertentu. Ia ingin tahu apakah makanan itu hanya diberikan kepada orang yang terlihat membutuhkan. Namun setelah beberapa menit mengamati, ia menyadari bahwa tidak ada penilaian seperti itu. Seorang pengemudi mobil pribadi juga menerima makanan yang sama seperti pengendara motor. Semua orang diperlakukan setara. Hal itu membuatnya berpikir lebih dalam. Di banyak tempat yang pernah ia kunjungi, kegiatan berbagi biasanya memiliki aturan tertentu. Ada proses pendaftaran, ada syarat tertentu, atau setidaknya ada pertanyaan sebelum bantuan diberikan. Namun di tempat ini tidak ada proses seperti itu. Makanan diberikan secara langsung tanpa pertanyaan. Ia mulai menyadari bahwa orang-orang yang berdiri di pinggir jalan itu tidak berusaha mengetahui latar belakang orang yang menerima makanan. Mereka tidak bertanya siapa orang tersebut, dari mana asalnya, atau apa pekerjaannya. Mereka hanya memberikan makanan dengan sederhana. Pemandangan itu membuat pria tersebut merasa kagum sekaligus bingung. Ia belum pernah melihat bentuk berbagi yang sesederhana ini. Tidak ada kerumitan, tidak ada prosedur panjang, dan tidak ada kesan formal. Semua terjadi dengan cara yang sangat alami. Ketika ia kembali memperhatikan jalan di depannya, seorang pengendara motor menerima satu bungkus makanan, lalu tersenyum lebar kepada orang yang memberikannya. Momen kecil itu terlihat sederhana, tetapi cukup membuat suasana di sekitar terasa hangat. Pada saat itu, pria asal Prancis tersebut mulai menyadari bahwa kegiatan yang ia lihat bukan sekadar membagikan makanan. Ada nilai kebersamaan yang terlihat jelas dalam setiap senyuman dan ucapan terima kasih yang ia saksikan di sepanjang jalan itu. Pria asal Prancis itu akhirnya merasa tidak cukup hanya berdiri dan mengamati dari jauh. Rasa penasarannya semakin besar setelah melihat kegiatan yang sama berulang kali. Ia ingin mengetahui alasan di balik semua itu. Mengapa begitu banyak orang rela berdiri di pinggir jalan hanya untuk membagikan makanan kepada orang yang bahkan tidak mereka kenal? Ia menunggu sampai suasana sedikit lebih tenang. Ketika lampu lalu lintas kembali berubah dan kendaraan mulai bergerak, salah satu pria yang membagikan makanan kembali ke trotoar sambil membawa kantong plastik yang masih berisi beberapa paket. Wajahnya terlihat santai. Ia berbicara sebentar dengan temannya lalu kembali memperhatikan jalan. Saat itulah pria Prancis tersebut mendekat dengan langkah ragu. Ia tidak ingin mengganggu, tetapi rasa ingin tahunya terlalu besar untuk diabaikan. Ia berdiri beberapa langkah dari pria itu sebelum akhirnya menyapa dengan bahasa Inggris sederhana. Pria yang disapanya langsung menoleh dan tersenyum. Sikapnya terlihat ramah, seolah sudah terbiasa berbicara dengan orang asing. "Apa yang kalian lakukan di sini?" tanya pria Prancis itu dengan nada ingin tahu. Pria lokal itu tidak terlihat bingung dengan pertanyaan tersebut. Ia justru tersenyum lebih lebar sebelum menjawab dengan tenang. "Kami sedang membagikan takjil," katanya.
Kata itu terdengar baru bagi pria Prancis tersebut. Ia belum pernah mendengarnya sebelumnya. Melihat ekspresi bingung di wajahnya, pria lokal itu segera menambahkan penjelasan. Takjil itu makanan untuk berbuka puasa. Pria Prancis itu mengangguk pelan. Ia mulai memahami sedikit konteksnya, tetapi masih ada satu hal yang membuatnya penasaran. Ia kemudian menunjuk ke arah kantong makanan yang dibawa pria itu. "Apakah orang-orang harus membayar untuk mendapatkannya?" tanyanya. Pertanyaan itu langsung dijawab dengan cepat. "Tidak," kata pria tersebut sambil tersenyum. "Ini gratis." Jawaban singkat itu membuat pria asal Prancis tersebut terdiam sejenak. Ia memandang ke arah jalan, lalu kembali melihat kantong makanan di tangan pria tersebut. Semua makanan itu benar-benar diberikan tanpa imbalan apapun. "Untuk siapa saja?" ia bertanya lagi. Pria lokal itu mengangguk santai. "Untuk siapa saja yang lewat, biasanya orang yang sedang dalam perjalanan dan ingin berbuka puasa." Penjelasan itu terdengar sangat sederhana, tetapi bagi pria Prancis tersebut hal itu terasa luar biasa. Ia kembali memperhatikan jalan di depannya. Beberapa orang masih berdiri sambil membagikan makanan kepada pengendara yang berhenti di lampu merah. Ia kemudian kembali bertanya, "Apakah ini acara khusus?" Pria lokal itu menggeleng. "Tidak juga, banyak orang melakukan ini selama Ramadan." Jawaban itu membuat pria Prancis tersebut semakin terkejut. Ia sempat berpikir bahwa kegiatan seperti ini mungkin diselenggarakan oleh organisasi besar atau acara tertentu yang hanya terjadi sesekali. Namun kenyataannya jauh lebih sederhana. Ini adalah kebiasaan. Pria lokal itu kemudian mengambil satu bungkus makanan dari kantongnya dan menunjukkannya dengan santai. Biasanya orang membuat atau membeli makanan, lalu membagikannya menjelang waktu berbuka. Penjelasan itu membuat pria Prancis tersebut mulai memahami gambaran besarnya. Orang-orang datang secara sukarela, membawa makanan mereka sendiri, lalu membagikannya kepada siapa saja yang membutuhkan untuk berbuka puasa. Tidak ada paksaan. Tidak ada aturan rumit. Semuanya dilakukan karena keinginan pribadi untuk berbagi. Ia kembali melihat ke arah jalan. Kali ini pandangannya terasa berbeda. Ia tidak lagi melihat sekadar orang-orang yang berdiri di pinggir jalan. Ia mulai melihat sebuah kebiasaan sosial yang lahir dari kepedulian. Pria lokal yang berbicara dengannya kembali melangkah mendekati jalan ketika lampu merah menyala lagi. Ia memberikan satu paket makanan kepada pengendara motor yang berhenti di depannya. Pengendara itu tersenyum dan mengucapkan terima kasih sebelum melanjutkan perjalanan. Pria asal Prancis itu tetap berdiri di tempatnya sambil memperhatikan pemandangan tersebut. Jawaban sederhana yang baru saja ia dengar membuatnya mulai menyadari bahwa Ramadan di tempat ini ternyata memiliki makna yang jauh lebih luas daripada yang ia bayangkan sebelumnya. Setelah berbicara dengan pria lokal tadi, pria asal Prancis itu tidak langsung pergi. Ia memilih tetap berdiri di trotoar sambil memperhatikan kegiatan yang terus berlangsung di sepanjang jalan. Kini ia sudah mengetahui bahwa makanan yang dibagikan itu disebut takjil dan diberikan kepada orang-orang yang sedang menjalankan puasa. Namun ada satu hal yang masih membuatnya berpikir. Semua orang yang berdiri di sana terlihat melakukannya dengan cara yang sangat sederhana. Ia kembali melihat ke arah sekelompok anak muda yang berada tidak jauh dari tempatnya berdiri. Mereka membawa beberapa kantong besar berisi makanan. Ketika lampu merah menyala, mereka berjalan ke arah kendaraan yang berhenti, lalu membagikan paket makanan satu persatu. Setelah itu mereka kembali ke trotoar sambil bercakap santai. Tidak ada yang terlihat sibuk, mengatur sesuatu secara serius. Tidak ada orang yang memberi instruksi atau mengatur barisan. Semuanya berjalan dengan santai, tetapi tetap teratur. Hal lain yang mulai ia sadari adalah tidak adanya perlengkapan khusus yang biasanya ia lihat dalam kegiatan sosial di negaranya. Ia tidak menemukan panggung kecil, spanduk besar, atau meja panjang yang dipenuhi makanan. Bahkan tidak ada kotak donasi atau kamera yang merekam setiap kegiatan. Orang-orang itu hanya berdiri di pinggir jalan dengan makanan di tangan mereka. Beberapa membawa kantong plastik biasa.
Ada juga yang menggunakan kardus sederhana untuk menyimpan kotak makanan. Mereka terlihat seperti orang-orang yang datang langsung dari rumah atau dari tempat kerja tanpa persiapan yang berlebihan. Pria asal Prancis itu mulai memperhatikan ekspresi wajah mereka. Sebagian berbicara santai dengan teman di sebelahnya. Ada yang tertawa ketika salah satu pengendara motor mengucapkan terima kasih dengan cara yang ramah. Beberapa orang terlihat sibuk mengatur sisa makanan agar mudah dibagikan ketika lampu merah berikutnya menyala. Tidak ada yang terlihat sedang mencari perhatian. Hal itu terasa berbeda dengan banyak kegiatan sosial yang pernah ia lihat sebelumnya. Di beberapa negara, kegiatan berbagi seringkali menjadi acara besar yang melibatkan banyak persiapan. Ada publikasi, ada dokumentasi, dan kadang ada juga upaya untuk menarik perhatian publik. Namun di tempat ini semuanya terasa jauh lebih sederhana. Orang-orang datang, membawa makanan, lalu membagikannya kepada siapa saja yang lewat. Setelah makanan habis, mereka pulang tanpa membuat keributan. Kesederhanaan itu justru membuat pria tersebut semakin kagum. Ia mulai berpikir bahwa orang-orang di sana tidak menganggap kegiatan ini sebagai sesuatu yang istimewa. Bagi mereka, berbagi makanan menjelang waktu berbuka tampaknya sudah menjadi bagian dari kebiasaan sehari-hari selama Ramadan. Ia kembali memperhatikan seorang ibu yang berdiri di dekat pohon di tepi jalan. Ibu itu memegang kantong plastik besar yang berisi beberapa bungkus makanan. Setiap kali ada orang berjalan melewatinya, ia dengan ramah menawarkan satu bungkus sambil tersenyum. Beberapa orang menerima dengan cepat lalu melanjutkan perjalanan. Ada juga yang sempat berhenti sebentar untuk mengucapkan terima kasih. Momen-momen kecil seperti itu terjadi terus-menerus di sepanjang jalan. Semakin lama pria asal Prancis itu mengamati, semakin ia merasa bahwa suasana di tempat itu dipenuhi rasa kebersamaan yang sederhana. Tidak ada kesan bahwa seseorang sedang melakukan hal besar. Namun, dari cara orang-orang itu tersenyum dan berbagi, ia bisa melihat bahwa kegiatan kecil tersebut memiliki makna yang cukup dalam bagi mereka. Ia akhirnya menyadari bahwa yang membuatnya terkesan bukan jumlah makanan yang dibagikan, bukan juga jenis makanan yang ada di dalam paket itu. Yang membuatnya benar-benar terdiam adalah ketulusan orang-orang yang melakukannya. Mereka memberi tanpa terlihat mengharapkan apapun sebagai balasan. Dan bagi pria tersebut, pemandangan seperti itu terasa sangat jarang ia temui di tempat lain. Keesokan harinya, pria asal Prancis itu kembali keluar menjelang sore. Pengalaman yang ia lihat sehari sebelumnya masih teringat jelas di pikirannya. Ia ingin memastikan apakah kegiatan membagikan makanan itu benar-benar terjadi setiap hari atau hanya kebetulan pada hari sebelumnya. Ia berjalan menuju jalan yang sama. Lalu lintas masih padat seperti biasanya. Orang-orang pulang dari tempat kerja, sebagian terburu-buru mengejar waktu. Suasana kota terlihat normal seperti sore pada umumnya. Namun ketika matahari mulai turun, pemandangan yang ia lihat mulai berubah. Di beberapa titik jalan, orang-orang kembali berdiri sambil membawa kantong makanan. Bahkan kali ini jumlahnya terlihat lebih banyak dari yang ia lihat sebelumnya. Ia berhenti di dekat sebuah persimpangan yang cukup ramai. Dari tempat itu ia bisa melihat beberapa kelompok orang berdiri di sisi jalan yang berbeda. Sebagian berada dekat lampu merah, sebagian lagi berdiri di trotoar sambil menunggu orang lewat. Setiap orang membawa sesuatu. Ada yang memegang kantong plastik besar, ada yang membawa kardus berisi makanan, dan ada juga yang memegang minuman dalam botol kecil. Mereka terlihat siap membagikannya kepada siapa saja yang lewat. Pria itu memperhatikan dengan lebih teliti. Kali ini ia sudah memahami bahwa makanan tersebut adalah takjil untuk berbuka puasa. Namun yang membuatnya kembali terkejut adalah jumlah orang yang terlibat. Di satu sudut jalan ia melihat sekelompok anak muda mengenakan pakaian kasual. Mereka tampak baru saja datang karena masih menurunkan kardus makanan dari bagasi mobil. Tidak jauh dari sana, seorang pria yang terlihat lebih tua berdiri bersama dua temannya sambil memegang beberapa kantong berisi minuman. Di sisi lain jalan, seorang ibu bersama anaknya juga melakukan hal yang sama. Anak itu membantu ibunya memegang beberapa bungkus makanan sambil menunggu kendaraan berhenti di lampu merah. Pemandangan itu membuat pria asal Prancis tersebut merasa semakin penasaran. Ia tidak menyangka bahwa begitu banyak orang ikut terlibat dalam kegiatan yang sama,
pada waktu yang hampir bersamaan. Ketika lampu lalu lintas berubah merah, semua orang yang memegang makanan mulai bergerak. Mereka mendekati kendaraan yang berhenti dan membagikan paket takjil dengan cepat. Beberapa pengendara menerima dengan wajah terkejut, tetapi hampir semuanya langsung tersenyum dan mengucapkan terima kasih. Proses itu berlangsung singkat. Setelah lampu berubah hijau, kendaraan kembali bergerak dan orang-orang yang membagikan makanan kembali ke trotoar sambil menunggu kesempatan berikutnya. Situasi itu terjadi berulang kali. Setiap beberapa menit, lampu merah menyala dan makanan kembali dibagikan. Suasana terasa hidup, tetapi tetap tertib. Pria tersebut memperhatikan satu hal yang semakin jelas baginya. Orang-orang yang datang untuk berbagi tampak berasal dari latar belakang yang berbeda. Ada yang terlihat seperti mahasiswa, ada yang tampak seperti pekerja kantoran, dan ada juga yang tampaknya hanya warga biasa dari sekitar lingkungan itu. Namun meskipun mereka berbeda, semua melakukan hal yang sama. Mereka berdiri di pinggir jalan dengan tujuan sederhana, yaitu memberikan makanan kepada orang yang sedang menunggu waktu berbuka puasa. Pria asal Prancis itu kemudian berdiri lebih lama sambil melihat ke arah jalan yang semakin ramai. Dari tempatnya berdiri, ia bisa melihat kegiatan serupa terjadi di beberapa titik sekaligus. Semakin lama ia memperhatikan, semakin jelas bahwa kegiatan ini bukan acara kecil yang terjadi di satu tempat saja. Kebiasaan ini tampaknya terjadi di banyak sudut kota pada waktu yang sama. Kesadaran itu membuatnya semakin kagum. Ia datang ke Indonesia dengan pemahaman sederhana tentang Ramadan. Ia mengira bulan itu hanya tentang menahan lapar sepanjang hari. Namun setelah melihat langsung apa yang terjadi di jalanan, ia mulai memahami bahwa Ramadan di tempat ini memiliki wajah yang berbeda. Bukan hanya tentang menahan diri, tetapi juga tentang kebiasaan berbagi yang dilakukan oleh banyak orang secara bersama-sama. Pria asal Prancis itu semakin tertarik memahami bagaimana semua makanan itu bisa tersedia setiap sore. Dari yang ia lihat, jumlah paket yang dibagikan tidak sedikit. Di satu titik saja, puluhan orang bisa menerima makanan dalam waktu singkat. Jika kegiatan yang sama terjadi di banyak tempat, berarti jumlah makanan yang disiapkan pasti jauh lebih banyak. Pertanyaan itu membuatnya kembali berbicara dengan beberapa orang yang ia temui di sekitar jalan tersebut. Ia ingin tahu dari mana semua makanan itu berasal. Jawaban yang ia terima ternyata jauh lebih sederhana dari yang ia bayangkan. Salah satu pemuda yang sedang membagikan minuman menjelaskan bahwa sebagian makanan dibuat langsung di rumah. Banyak keluarga memasak lebih banyak dari biasanya selama bulan Ramadan. Sebagian dari makanan itu kemudian dikemas dan dibagikan kepada orang yang lewat menjelang waktu berbuka. Penjelasan itu membuat pria asal Prancis tersebut cukup terkejut. Ia membayangkan seseorang memasak di dapur rumahnya sendiri, lalu membawa makanan itu keluar, hanya untuk diberikan kepada orang yang tidak dikenal. Ia kemudian berbicara dengan seorang ibu yang berdiri tidak jauh dari tempat itu. Ibu tersebut membawa beberapa kotak makanan yang tersusun rapi di dalam sebuah tas besar. Ketika ditanya, ibu itu menjelaskan bahwa makanan tersebut ia masak sendiri di rumah pada siang hari. Ia hanya tersenyum ketika menjelaskannya. Menurutnya, memasak sedikit lebih banyak bukan hal yang sulit. Jika makanan itu bisa membantu orang lain berbuka puasa di jalan, ia merasa senang melakukannya. Jawaban sederhana itu membuat pria asal Prancis tersebut terdiam sejenak. Tidak lama kemudian ia melihat sekelompok anak muda yang baru datang membawa beberapa kantong besar. Mereka terlihat sedang menurunkan makanan dari sebuah kendaraan. Setelah diperhatikan lebih dekat, ia mengetahui bahwa mereka mengumpulkan uang bersama untuk membeli makanan dari sebuah warung kecil di sekitar tempat itu. Salah satu dari mereka menjelaskan bahwa setiap orang menyumbang sedikit uang. Setelah itu mereka membeli puluhan paket makanan dan membagikannya bersama. Cara itu terdengar sangat sederhana, tetapi cukup efektif. Pria asal Prancis tersebut mulai memahami bahwa kegiatan berbagi itu tidak selalu membutuhkan persiapan besar. Beberapa orang melakukannya dari dapur rumah mereka. Sebagian lagi melakukannya dengan cara patungan bersama teman. Ia juga melihat sebuah kelompok kecil yang membawa makanan dalam jumlah cukup banyak. Ketika ia bertanya kepada salah satu anggota kelompok tersebut, pria itu menjelaskan bahwa mereka berasal dari sebuah komunitas kecil di lingkungan sekitar.
Setiap tahun selama Ramadan mereka bekerja sama, menyiapkan makanan untuk dibagikan kepada orang-orang di jalan. Mereka memasak bersama sejak siang hari lalu, datang menjelang waktu berbuka untuk membagikan makanan tersebut. Semua penjelasan itu membuat pria asal Prancis tersebut mulai melihat gambaran yang lebih jelas. Makanan yang dibagikan di jalan bukan berasal dari satu tempat besar atau satu organisasi saja. Sebaliknya, makanan itu datang dari banyak sumber kecil, dari dapur rumah, dari kelompok teman, dari komunitas lingkungan. Setiap orang berkontribusi sesuai kemampuan mereka. Hal itu membuatnya semakin kagum. Ia menyadari bahwa kebiasaan berbagi ini tidak bergantung pada satu pihak saja. Banyak orang terlibat dengan cara mereka masing-masing. Ketika ia kembali melihat ke arah jalan, beberapa orang masih membagikan paket makanan kepada pengendara yang berhenti di lampu merah. Semua terlihat berlangsung sederhana seperti sebelumnya, namun sekarang ia memahami bahwa di balik setiap bungkus makanan yang diberikan, ada usaha kecil dari seseorang yang meluangkan waktu, tenaga, dan sebagian dari apa yang mereka miliki. Pemahaman itu membuat pria asal Prancis tersebut semakin menghargai apa yang ia lihat di kota ini. Apa yang tampak seperti kegiatan sederhana di pinggir jalan, ternyata berasal dari banyak tangan yang bekerja dengan niat yang sama, yaitu membantu orang lain berbuka puasa. Selama beberapa hari berikutnya, pria asal Prancis itu terus kembali ke jalan yang sama menjelang sore. Awalnya ia hanya ingin melihat lebih banyak tentang kegiatan berbagi yang ia temukan secara tidak sengaja. Namun tanpa ia sadari, kebiasaannya mulai berubah. Setiap sore ia merasa terdorong untuk datang lagi dan memperhatikan apa yang terjadi di sana. Ia mulai mengenali beberapa wajah yang sering muncul. Ada sekelompok anak muda yang hampir selalu datang membawa kantong makanan. Ada juga seorang ibu yang setiap hari berdiri di tempat yang hampir sama sambil membawa beberapa kotak takjil. Beberapa orang terlihat datang sendirian, sementara yang lain datang bersama teman atau keluarga. Setiap hari kegiatannya tetap sama. Orang-orang berdiri di pinggir jalan dan membagikan makanan kepada siapa saja yang lewat menjelang waktu berbuka puasa. Tidak ada perubahan besar dari hari ke hari. Namun bagi pria asal Prancis itu, pengalaman melihat kegiatan tersebut terus-menerus mulai memberi kesan yang berbeda. Pada awalnya, ia hanya berdiri sambil merekam dengan ponselnya. Ia ingin menyimpan momen yang menurutnya cukup menarik. Pemandangan orang-orang berbagi makanan secara sukarela terasa sangat jarang ia lihat di tempat lain. Beberapa kali ia juga mengambil foto atau video singkat untuk dikirim kepada teman-temannya di negaranya. Namun setelah beberapa hari, perasaannya mulai berubah. Ia tidak lagi sekadar melihat kegiatan itu sebagai sesuatu yang menarik untuk direkam. Ada rasa lain yang perlahan muncul ketika ia berdiri di antara orang-orang yang sedang berbagi. Ia mulai memperhatikan ekspresi orang yang menerima makanan. Banyak dari mereka terlihat benar-benar menghargai pemberian sederhana itu. Beberapa pengendara bahkan sempat berhenti sebentar hanya untuk mengucapkan terima kasih sebelum melanjutkan perjalanan. Hal kecil seperti itu membuat suasana di sekitar terasa hangat. Pria asal Prancis tersebut juga mulai merasakan bahwa orang-orang yang membagikan makanan tampak menikmati apa yang mereka lakukan. Mereka berbicara santai, tertawa bersama, dan tetap tersenyum setiap kali memberikan makanan kepada orang yang lewat. Tidak ada kesan bahwa mereka melakukan sesuatu karena kewajiban. Semua terlihat datang dari keinginan pribadi. Perasaan itu membuat pria tersebut mulai berpikir lebih jauh. Selama beberapa hari ia hanya berdiri sebagai pengamat. Ia melihat bagaimana orang-orang datang membawa makanan dan membagikannya kepada orang lain. Ia juga melihat bagaimana penerima makanan menunjukkan rasa terima kasih yang sederhana tetapi tulus. Semakin sering ia melihat hal itu, semakin muncul perasaan bahwa dirinya berada di luar dari semua kegiatan tersebut. Ia berdiri di sana setiap hari, tetapi tidak benar-benar ikut menjadi bagian dari apa yang sedang terjadi. Suatu sore ia kembali berdiri di tempat yang sama, sambil memperhatikan jalan yang mulai ramai. Orang-orang di sekitarnya sudah mulai menyiapkan kantong makanan untuk dibagikan ketika lampu merah menyala. Pada saat itu ia merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan. Ia merasa tidak cukup hanya melihat dari jauh. Ada dorongan kecil di dalam dirinya yang mulai bertanya,
apakah ia seharusnya melakukan sesuatu yang lebih dari sekadar menonton? Ia mulai membayangkan bagaimana rasanya jika ia berdiri bersama orang-orang itu dan ikut memberikan makanan kepada orang lain. Pikiran itu muncul begitu saja. Ia belum mengambil keputusan apapun. Namun untuk pertama kalinya sejak ia datang ke jalan itu, ia mulai merasa bahwa mungkin suatu hari ia tidak hanya akan berdiri sebagai penonton. Mungkin ia juga akan ikut menjadi bagian dari kebiasaan sederhana yang setiap sore ia saksikan dengan penuh rasa kagum. Suatu sore pria asal Prancis itu keluar dari hotel dengan pikiran yang berbeda dari hari-hari sebelumnya. Selama beberapa hari ia hanya datang ke jalan yang sama untuk melihat orang-orang membagikan makanan. Ia berdiri, mengamati, lalu pulang ketika kegiatan itu selesai. Namun kali ini ia tidak ingin hanya menjadi penonton. Sejak siang hari, ia sudah memikirkan sesuatu yang sederhana. Jika begitu banyak orang bisa datang membawa makanan untuk dibagikan, mungkin ia juga bisa melakukan hal yang sama. Pikiran itu terus muncul di kepalanya, hingga akhirnya ia memutuskan untuk mencobanya. Sebelum menuju jalan yang biasa ia kunjungi, ia berhenti di sebuah warung kecil yang berada tidak jauh dari hotelnya. Warung itu terlihat ramai oleh orang yang sedang membeli makanan menjelang waktu berbuka. Ia berdiri beberapa saat sambil memperhatikan berbagai jenis makanan yang dijual. Ada nasi kotak, gorengan, minuman manis, dan beberapa makanan ringan yang terlihat cocok untuk berbuka puasa. Ia kemudian memesan beberapa paket makanan sederhana. Jumlahnya tidak banyak, tetapi cukup untuk dibagikan kepada beberapa orang. Pemilik warung tampak sedikit penasaran ketika melihat seorang pria asing membeli beberapa paket makanan sekaligus. Namun pria asal Prancis itu hanya tersenyum dan menunggu pesanannya disiapkan. Setelah semua makanan dimasukkan ke dalam kantong plastik, ia membayarnya lalu berjalan menuju jalan yang sudah ia kenal dengan baik. Sore itu suasana kota terlihat sama seperti biasanya. Kendaraan memenuhi jalan, orang-orang berjalan cepat di trotoar, dan langit mulai berubah warna menjelang matahari terbenam. Ketika ia sampai di lokasi yang biasa ia kunjungi, beberapa orang sudah berdiri di sana dengan kantong makanan di tangan mereka. Beberapa wajah terlihat familiar karena ia sering melihat mereka pada hari-hari sebelumnya. Namun kali ini posisinya berbeda. Ia tidak lagi berdiri hanya untuk mengamati. Di tangannya ada kantong plastik yang berisi makanan yang baru saja ia beli. Ia sempat berdiri beberapa menit sambil memperhatikan orang-orang di sekitarnya. Beberapa dari mereka sudah mulai bergerak mendekati jalan ketika lampu merah menyala. Paket makanan dibagikan dengan cepat kepada pengendara yang berhenti. Pria asal Prancis itu menarik napas pelan. Ia merasa sedikit gugup, karena belum pernah melakukan hal seperti ini sebelumnya. Memberikan makanan kepada orang yang tidak ia kenal terasa seperti pengalaman baru baginya. Namun ia mengingat kembali semua yang ia lihat selama beberapa hari terakhir. Orang-orang di tempat itu melakukannya dengan cara yang sangat sederhana. Mereka hanya memberikan makanan sambil tersenyum. Ketika lampu lalu lintas kembali berubah merah, ia akhirnya melangkah mendekati tepi jalan bersama beberapa orang lainnya. Seorang pengendara motor berhenti, tidak jauh dari tempatnya berdiri. Dengan sedikit ragu, pria asal Prancis itu mengambil satu bungkus makanan dari kantong plastik yang ia pegang. Ia kemudian mengulurkannya kepada pengendara tersebut. Pengendara itu terlihat sedikit terkejut ketika melihat seorang pria asing memberikan makanan kepadanya. Namun ekspresi itu segera berubah menjadi senyum. Ia menerima makanan tersebut dan mengucapkan terima kasih sebelum lampu berubah hijau dan kendaraan kembali bergerak. Pria asal Prancis itu berdiri sejenak setelah momen singkat itu terjadi. Ia tidak mengatakan apapun, tetapi ia merasakan sesuatu yang berbeda di dalam dirinya. Pengalaman memberikan satu bungkus makanan kepada orang yang tidak ia kenal ternyata terasa jauh lebih berarti dari yang ia bayangkan. Tanpa ia sadari, langkah kecil yang ia lakukan sore itu membuatnya tidak lagi sekadar menjadi pengamat. Untuk pertama kalinya sejak ia datang ke Indonesia, ia benar-benar ikut menjadi bagian dari kebiasaan berbagi yang setiap hari ia saksikan di jalan itu. Setelah memberikan satu bungkus makanan kepada pengendara motor tadi, pria asal Prancis itu kembali berdiri di tepi jalan. Tangannya masih memegang kantong plastik yang berisi beberapa paket makanan lain.
Ia memperhatikan jalan di depannya sambil mencoba menenangkan perasaan yang baru saja muncul. Pengalaman itu terasa sangat sederhana, tetapi meninggalkan kesan yang cukup kuat. Ia tidak menyangka bahwa memberikan satu bungkus makanan kepada orang yang tidak dikenal bisa membuatnya merasakan sesuatu yang berbeda. Lampu lalu lintas kembali berubah merah. Beberapa kendaraan berhenti di depan garis jalan. Orang-orang yang berdiri di trotoar langsung bergerak mendekat seperti yang sudah mereka lakukan sejak tadi. Pria asal Prancis itu ikut melangkah lagi. Kali ini gerakannya tidak terlalu ragu seperti sebelumnya. Ia mengambil satu paket makanan dari kantong yang ia bawa, lalu menghampiri seorang pengendara motor yang berhenti tidak jauh darinya. Ia menyerahkan makanan itu dengan gerakan sederhana. Pengendara tersebut langsung menerimanya. Wajahnya terlihat sedikit lelah setelah perjalanan di jalan yang ramai, tetapi ketika menerima makanan itu ia tersenyum. "Terima kasih," kata pengendara itu singkat. Dua kata itu terdengar biasa saja, tetapi bagi pria asal Prancis tersebut rasanya berbeda. Ia mengangguk kecil sambil tersenyum sebelum kembali ke tepi jalan. Ia kemudian melihat beberapa orang lain juga melakukan hal yang sama. Seorang ibu memberikan minuman kepada seorang pejalan kaki. Seorang anak muda membagikan gorengan kepada dua pengendara motor yang berhenti berdampingan. Semua berlangsung cepat, tetapi suasananya terasa hangat. Ketika lampu berubah hijau, kendaraan kembali bergerak dan jalan kembali ramai. Pria asal Prancis itu kembali berdiri di trotoar sambil memegang kantong makanan yang jumlahnya semakin berkurang. Ia memperhatikan orang-orang di sekitarnya dengan cara yang berbeda dari sebelumnya. Jika beberapa hari lalu ia hanya melihat mereka sebagai orang-orang yang melakukan kegiatan menarik, sekarang ia merasakan sendiri pengalaman yang sama. Memberi makanan kepada orang lain ternyata tidak terasa rumit. Ia tidak perlu mengatakan banyak hal. Ia hanya perlu mengulurkan tangan dan memberikan makanan itu kepada seseorang yang membutuhkannya untuk berbuka puasa. Lampu lalu lintas kembali berubah merah beberapa menit kemudian. Kali ini ia langsung melangkah tanpa ragu. Ia memberikan satu paket makanan kepada seorang pengemudi ojek online yang berhenti di barisan depan. Pengemudi itu menerima dengan wajah terkejut, lalu tersenyum lebar. "Terima kasih banyak," katanya. Pria asal Prancis itu tersenyum kembali sebelum berjalan mundur ke trotoar. Saat berdiri di sana, ia mulai merasakan sesuatu yang tidak ia rasakan ketika hanya menonton dari jauh. Setiap kali seseorang menerima makanan dan mengucapkan terima kasih, ada rasa hangat yang muncul di dalam dirinya. Perasaan itu tidak datang dari jumlah makanan yang ia berikan. Bahkan makanan yang ia bagikan sebenarnya sangat sederhana. Namun melihat orang lain tersenyum karena bantuan kecil tersebut memberikan kepuasan yang sulit dijelaskan. Ia kemudian menyadari bahwa kebahagiaan kecil itu juga terlihat pada wajah orang-orang yang berdiri di sekitarnya. Mereka tampak senang setiap kali berhasil memberikan makanan kepada seseorang yang lewat. Hal itu membuatnya memahami sesuatu yang baru. Kegiatan berbagi yang ia lihat selama beberapa hari ternyata bukan hanya bermanfaat bagi orang yang menerima makanan. Orang yang memberi juga merasakan kebahagiaan yang sama. Sore itu ia terus berdiri di tepi jalan, sampai semua makanan yang ia bawa habis dibagikan. Ketika ia melihat kantong plastik di tangannya sudah kosong, ia tersenyum kecil. Pengalaman sederhana itu membuatnya mengerti bahwa satu tindakan kecil bisa menciptakan perasaan hangat bagi dua orang sekaligus. Bagi orang yang menerima bantuan, dan bagi orang yang memutuskan untuk memberi. Setelah semua makanan yang ia bawa habis dibagikan, pria asal Prancis itu masih berdiri di trotoar untuk beberapa saat. Jalan di depannya kembali ramai oleh kendaraan yang bergerak setelah lampu lalu lintas berubah. Orang-orang yang tadi berdiri membagikan makanan juga mulai merapikan kantong kosong dan bersiap pulang. Namun pria itu belum langsung pergi. Ia masih memikirkan apa yang baru saja ia lakukan. Pengalaman memberikan makanan kepada orang yang tidak dikenal ternyata meninggalkan kesan yang jauh lebih kuat dari yang ia bayangkan. Awalnya ia hanya ingin mencoba sesuatu yang selama beberapa hari ia lihat dilakukan oleh orang lain. Ia tidak berharap merasakan sesuatu yang istimewa. Tetapi, ketika seseorang menerima makanan darinya lalu tersenyum dan mengucapkan terima kasih, ia merasakan perubahan kecil di dalam dirinya.
Perasaan itu sulit ia jelaskan dengan kata-kata yang sederhana. Ia tidak merasa bangga atau merasa melakukan sesuatu yang besar. Makanan yang ia berikan juga sangat sederhana. Namun ada rasa hangat yang muncul ketika ia melihat reaksi orang yang menerimanya. Ia mulai menyadari bahwa kebahagiaan yang muncul bukan berasal dari jumlah yang ia berikan. Kebahagiaan itu datang dari momen singkat, ketika seseorang merasa terbantu. Beberapa menit sebelumnya ia melihat seorang pengendara motor menerima makanan darinya dengan wajah yang terlihat lega. Mungkin orang itu sudah lama berada di jalan dan belum sempat membeli makanan untuk berbuka. Mungkin juga ia memang sedang terburu-buru pulang. Pria asal Prancis itu tidak mengetahui alasan pastinya. Namun senyum yang muncul setelah makanan itu diberikan terasa sangat tulus. Momen kecil seperti itu terus teringat di pikirannya. Ia juga mulai memahami mengapa orang-orang yang berdiri di pinggir jalan terlihat begitu santai ketika membagikan makanan. Mereka tidak tampak terbebani. Sebaliknya, mereka terlihat menikmati setiap momen ketika memberikan sesuatu kepada orang lain. Sebelumnya ia sempat mengira kegiatan ini hanya dilakukan karena tradisi atau kebiasaan selama Ramadan. Namun setelah merasakannya sendiri, ia mulai mengerti bahwa ada sesuatu yang lebih dalam di balik tindakan sederhana itu. Berbagi ternyata memberikan perasaan yang berbeda. Ketika seseorang memberi sesuatu dengan niat membantu orang lain, ada kepuasan yang tidak bisa digantikan oleh hal lain. Perasaan itu tidak datang dari penghargaan atau pujian. Perasaan itu muncul secara alami dari reaksi orang yang menerima bantuan. Ia kembali melihat ke arah jalan yang mulai lebih sepi. Beberapa orang yang tadi berdiri di trotoar sudah berjalan pergi sambil membawa kantong kosong. Seorang ibu yang tadi membagikan makanan kepada pejalan kaki juga terlihat sedang bersiap pulang bersama anaknya. Pemandangan itu terasa sederhana, tetapi bagi pria asal Prancis tersebut, maknanya mulai terasa lebih jelas. Selama beberapa hari ia datang ke tempat itu hanya untuk melihat sesuatu yang menurutnya menarik. Ia memandang kegiatan berbagi takjil sebagai kebiasaan unik yang jarang ia lihat di negaranya. Namun setelah ikut terlibat secara langsung, pandangannya mulai berubah. Ia tidak lagi melihat kegiatan itu hanya sebagai tradisi selama bulan Ramadan. Ia mulai melihatnya sebagai cara sederhana bagi orang-orang untuk saling membantu. Ketika ia akhirnya berjalan meninggalkan tempat itu, perasaan hangat yang muncul di dalam dirinya masih terasa. Ia tidak membawa apapun selain pengalaman kecil yang baru saja ia rasakan. Namun pengalaman itu cukup untuk membuatnya memahami satu hal penting. Terkadang kebahagiaan yang paling sederhana justru muncul ketika seseorang memilih untuk berbagi dengan orang lain. Hari-hari berikutnya, pria asal Prancis itu kembali datang ke tempat yang sama menjelang sore. Namun kali ini tujuannya sudah berbeda. Jika sebelumnya ia datang hanya untuk melihat atau sekadar mencoba berbagi sekali, sekarang ia mulai merasa ingin melakukannya lagi. Ia kembali membeli beberapa paket makanan dari warung yang sama seperti sebelumnya. Pemilik warung bahkan mulai mengenalinya karena ia datang pada waktu yang hampir sama setiap hari. Tanpa banyak percakapan, makanan itu dimasukkan ke dalam kantong plastik, lalu ia bawa menuju jalan yang sudah menjadi tempat yang akrab baginya. Ketika sampai di sana, suasananya masih sama seperti hari-hari sebelumnya. Orang-orang berdiri di trotoar dengan kantong makanan di tangan mereka. Beberapa wajah terlihat familiar, karena ia sudah sering melihat mereka dalam beberapa hari terakhir. Namun ada satu hal yang berubah di dalam pikirannya. Pada awal kedatangannya di Indonesia, ia selalu menganggap Ramadan sebagai sesuatu yang sangat sederhana. Dalam pemahamannya, bulan itu hanya berkaitan dengan puasa. Orang-orang menahan lapar dan minum sepanjang hari lalu makan kembali ketika matahari terbenam. Itu saja. Pemahaman itu ia dapatkan dari informasi singkat yang pernah ia dengar sebelumnya. Ia tidak pernah melihat secara langsung bagaimana suasana Ramadan dijalani oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Namun setelah beberapa hari berada di jalan itu, pandangannya mulai berubah. Ia mulai melihat bahwa Ramadan di tempat ini tidak hanya tentang menahan lapar. Ada kebiasaan lain yang muncul bersamaan dengan puasa. Kebiasaan berbagi. Setiap sore orang-orang datang membawa makanan bukan untuk diri mereka sendiri, tetapi untuk orang lain.
Mereka berdiri di pinggir jalan hanya untuk memastikan bahwa siapapun yang masih berada di perjalanan tetap bisa berbuka tepat waktu. Pria asal Prancis itu mulai menyadari bahwa kebiasaan itu menciptakan suasana yang berbeda di kota tersebut. Menjelang waktu berbuka, banyak orang tidak hanya memikirkan kebutuhan mereka sendiri. Mereka juga memikirkan orang lain. Ia melihat seorang mahasiswa yang datang bersama beberapa temannya sambil membawa kotak makanan. Tidak jauh dari sana, seorang pria yang tampak seperti pekerja kantor juga membagikan minuman kepada pengendara motor. Di sisi lain jalan, seorang ibu bersama anaknya memberikan beberapa bungkus makanan kepada pejalan kaki yang lewat. Semua orang melakukan hal yang sama dengan cara mereka masing-masing. Pemandangan itu membuat pria asal Prancis tersebut mulai memahami sesuatu yang sebelumnya tidak pernah ia pikirkan. Ramadan di Indonesia bukan hanya ibadah pribadi yang dilakukan seseorang untuk dirinya sendiri. Bulan itu juga menciptakan kebiasaan sosial yang membuat orang-orang saling memperhatikan. Setiap kali ia memberikan makanan kepada seseorang yang berhenti di lampu merah, ia melihat bagaimana orang itu menerima dengan wajah yang terlihat lega. Beberapa bahkan sempat mengucapkan terima kasih dengan nada yang tulus sebelum melanjutkan perjalanan mereka. Hal-hal kecil seperti itu membuat suasana di sekitar terasa lebih hangat. Pria asal Prancis itu kemudian menyadari bahwa pengalaman yang ia lihat di jalan tersebut telah mengubah cara pandangnya terhadap Ramadan. Ia tidak lagi melihat bulan itu hanya sebagai waktu ketika orang menahan lapar sepanjang hari. Sekarang ia mulai melihatnya sebagai waktu ketika banyak orang membuka ruang untuk membantu orang lain. Ketika matahari hampir terbenam dan makanan yang ia bawa hampir habis dibagikan, ia berdiri sejenak sambil memperhatikan jalan di depannya. Suasana yang ia lihat setiap sore kini terasa jauh lebih bermakna. Ia datang ke Indonesia dengan pemahaman yang sangat sederhana tentang Ramadan. Namun pengalaman beberapa hari terakhir telah menunjukkan bahwa bulan itu memiliki makna yang jauh lebih luas dari yang pernah ia bayangkan sebelumnya. Semakin sering pria asal Prancis itu datang ke jalan tersebut, semakin banyak hal kecil yang ia perhatikan. Awalnya ia hanya fokus pada kegiatan membagikan makanan menjelang waktu berbuka. Namun setelah beberapa hari ikut berdiri di antara orang-orang yang berbagi, ia mulai melihat sesuatu yang lebih luas. Ia memperhatikan siapa saja yang menerima makanan itu. Setiap sore orang yang lewat sangat beragam. Ada pengendara motor yang masih mengenakan jaket kerja. Ada pengemudi ojek online yang terlihat lelah setelah seharian bekerja di jalan. Ada juga orang yang berjalan kaki sambil membawa tas belanja. Semua orang berhenti sebentar ketika lampu lalu lintas berubah merah, dan ketika seseorang mengulurkan makanan kepada mereka, hampir semuanya menerima dengan ekspresi yang sama. Terkejut, lalu tersenyum. Pria asal Prancis itu juga mulai menyadari bahwa tidak ada satupun orang yang bertanya kepada penerima makanan tersebut. Tidak ada yang menanyakan siapa mereka, dari mana mereka berasal, atau apakah mereka benar-benar membutuhkan makanan itu. Makanan diberikan begitu saja. Ia melihat seorang pria yang tampak seperti pekerja kantoran menerima satu bungkus takjil dari seorang anak muda. Beberapa menit kemudian, seorang pengemudi motor yang membawa barang di belakang kendaraannya juga menerima paket makanan dari orang yang berbeda. Tidak jauh dari situ, seorang pejalan kaki yang terlihat sederhana juga mendapat minuman dari seorang ibu yang berdiri di trotoar. Semua diperlakukan dengan cara yang sama. Pemandangan itu membuat pria asal Prancis tersebut mulai berpikir lebih dalam. Ia terbiasa melihat kegiatan sosial yang biasanya memiliki aturan tertentu. Bantuan sering diberikan kepada kelompok tertentu yang dianggap membutuhkan. Ada proses seleksi, atau setidaknya ada pertanyaan sebelum sesuatu diberikan. Namun di tempat ini hal itu tidak terjadi. Tidak. Orang-orang yang berdiri di pinggir jalan tidak mencoba menilai siapa yang layak menerima makanan. Mereka juga tidak mencoba membedakan orang berdasarkan penampilan atau latar belakang. Siapapun yang lewat bisa mendapatkannya. Hal sederhana itu justru membuat suasana terasa lebih manusiawi. Orang-orang berbagi tanpa memikirkan banyak hal selain membantu seseorang berbuka puasa tepat waktu. Suatu sore pria asal Prancis itu memberikan satu kotak makanan kepada seorang pengendara motor yang berhenti di depannya. Pengendara itu menerima dengan wajah yang sangat senang, lalu mengucapkan terima kasih sebelum melanjutkan perjalanan.
Beberapa menit kemudian, ia memberikan minuman kepada seorang pria yang berjalan kaki sambil membawa tas kecil. Pria itu juga tersenyum dan mengangguk sebagai tanda terima kasih. Dua orang yang berbeda, tetapi menerima hal yang sama dengan cara yang sama. Momen-momen seperti itu membuat pria asal Prancis tersebut semakin memahami satu hal penting. Kebiasaan berbagi yang ia lihat di Indonesia tidak dibuat untuk kelompok tertentu saja. Kebiasaan itu terbuka bagi siapa saja. Ia juga mulai menyadari bahwa orang-orang yang berdiri di sekitarnya tidak pernah terlihat ragu ketika memberikan makanan. Mereka tidak memikirkan apakah orang yang menerima itu kaya atau miskin. Yang mereka pikirkan hanya satu hal. Seseorang mungkin sedang berada di perjalanan ketika waktu berbuka tiba, dan satu bungkus makanan bisa membantu orang tersebut. Kesadaran itu membuat pria asal Prancis tersebut merasa semakin kagum. Di tengah kota yang sibuk, ia melihat sebuah kebiasaan sederhana yang membuat banyak orang diperlakukan dengan cara yang sama. Tidak ada perbedaan, tidak ada pertanyaan. Hanya ada orang yang memberi dan orang yang menerima dengan senyum yang tulus. Beberapa hari setelah ikut membagikan makanan di jalan, pria asal Prancis itu mulai melihat kebiasaan tersebut dengan cara yang lebih dalam. Ia tidak lagi hanya memperhatikan kegiatan di pinggir jalan, tetapi juga memikirkan alasan mengapa begitu banyak orang mau melakukannya. Setiap sore ia melihat orang-orang datang dengan makanan yang mereka bawa sendiri. Tidak ada tanda bahwa mereka berasal dari organisasi besar. Sebagian datang sendirian, sebagian bersama teman, dan sebagian lagi bersama keluarga mereka. Namun semuanya melakukan hal yang sama. Mereka berdiri di trotoar sambil membawa makanan untuk dibagikan kepada orang yang lewat. Pria asal Prancis itu mulai membandingkan pengalaman tersebut dengan apa yang biasa ia lihat di negaranya. Di banyak tempat yang pernah ia kunjungi, kegiatan sosial biasanya diatur dengan sangat rapi. Ada organisasi yang mengatur kegiatan, ada daftar orang yang akan menerima bantuan, dan seringkali ada prosedur yang harus diikuti. Kegiatan itu biasanya dilakukan dalam acara khusus yang sudah direncanakan sebelumnya. Namun yang ia lihat di Indonesia terasa sangat berbeda. Di sini kegiatan berbagi tidak selalu menunggu acara besar. Orang-orang bisa melakukannya kapan saja selama mereka memiliki kesempatan. Mereka tidak perlu menunggu organisasi atau program resmi untuk membantu orang lain. Jika seseorang memiliki makanan lebih, ia bisa langsung membagikannya. Jika sekelompok teman memiliki sedikit uang, mereka bisa membeli makanan bersama lalu membagikannya di jalan. Cara itu terasa jauh lebih sederhana, tetapi justru membuat kegiatan berbagi menjadi lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari. Suatu sore pria asal Prancis itu berbicara dengan seorang pemuda yang berdiri di dekatnya sambil memegang beberapa kantong minuman. Pemuda itu menjelaskan bahwa ia dan teman-temannya hanya mengumpulkan sedikit uang setiap hari selama Ramadan. Dengan uang itu mereka membeli minuman dan makanan ringan untuk dibagikan kepada orang yang lewat. Penjelasan itu membuat pria asal Prancis tersebut kembali menyadari sesuatu yang penting. Kebiasaan berbagi yang ia lihat tidak membutuhkan banyak hal untuk dilakukan. Orang-orang hanya perlu memiliki niat untuk membantu. Ia kemudian melihat seorang ibu yang datang bersama dua anaknya. Mereka membawa beberapa kotak makanan dari rumah. Anak-anak itu membantu ibunya membagikan makanan kepada pengendara yang berhenti di lampu merah. Pemandangan sederhana itu membuatnya tersenyum. Bagi keluarga tersebut, kegiatan berbagi tampaknya sudah menjadi bagian dari kebiasaan yang diajarkan kepada anak-anak sejak kecil. Semakin lama pria asal Prancis itu memperhatikan semua hal tersebut, semakin jelas baginya bahwa kebiasaan berbagi selama Ramadan bukan sekadar tradisi yang dilakukan tanpa makna. Kebiasaan itu mengajarkan orang untuk peduli terhadap orang lain. Di tengah kesibukan kota, orang-orang masih meluangkan waktu untuk berdiri di pinggir jalan dan memastikan orang lain bisa berbuka puasa dengan mudah. Hal itu membuatnya merasa bahwa kegiatan yang terlihat sederhana sebenarnya memiliki dampak yang besar, bukan hanya bagi orang yang menerima makanan, tetapi juga bagi orang yang melakukannya. Kebiasaan itu membuat orang-orang saling terhubung, meskipun mereka tidak saling mengenal. Ketika ia berdiri di trotoar sambil memegang kantong makanan yang hampir habis, pria asal Prancis itu kembali memperhatikan jalan yang ramai di depannya. Kendaraan terus bergerak, orang-orang terus datang dan pergi,
Tetapi di tengah semua itu tetap ada orang yang berhenti sejenak untuk berbagi dengan orang lain. Pemandangan itu membuatnya semakin memahami bahwa kebaikan tidak selalu harus dilakukan dengan cara besar. Kadang kebaikan justru terlihat paling jelas dalam tindakan sederhana yang dilakukan oleh banyak orang secara bersama-sama. Beberapa minggu setelah pertama kali melihat orang-orang membagikan makanan di jalan, pria asal Prancis itu merasa pengalamannya di Indonesia telah memberinya pemahaman baru tentang Ramadan. Ketika ia tiba di negara ini, ia hanya memiliki gambaran sederhana tentang bulan tersebut. Dalam pikirannya, Ramadan hanyalah waktu ketika umat Muslim menahan lapar dan minum sepanjang hari hingga matahari terbenam. Ia tidak pernah membayangkan bahwa di balik ibadah itu ada kebiasaan sosial yang begitu kuat. Setiap sore ia kembali ke jalan yang sama. Kini kegiatan itu sudah menjadi bagian dari rutinitasnya. Ia membeli beberapa paket makanan dari warung kecil, lalu berdiri bersama orang-orang lain di trotoar untuk membagikannya kepada siapa saja yang lewat. Awalnya ia datang karena rasa penasaran. Namun sekarang ia datang karena benar-benar ingin melakukannya. Selama berada di sana, ia melihat begitu banyak wajah yang berbeda. Ada pengendara motor yang berhenti sebentar untuk menerima makanan sebelum melanjutkan perjalanan. Ada pengemudi ojek online yang terlihat sangat bersyukur ketika mendapatkan minuman untuk berbuka. Ada juga pejalan kaki yang tersenyum ketika menerima satu bungkus makanan sederhana. Semua orang datang dari latar belakang yang berbeda, tetapi pada momen itu mereka terhubung oleh satu hal yang sama. Kebaikan sederhana. Pria asal Prancis itu juga melihat bagaimana orang-orang yang membagikan makanan tidak pernah terlihat mengharapkan sesuatu sebagai balasan. Mereka hanya berdiri di pinggir jalan, memberikan makanan, lalu tersenyum ketika seseorang mengucapkan terima kasih. Tidak ada yang mencoba menunjukkan diri sebagai orang yang paling dermawan. Tidak ada yang berusaha menarik perhatian. Kegiatan itu berjalan dengan tenang, seolah menjadi bagian alami dari kehidupan sehari-hari selama Ramadan. Suatu sore setelah semua makanan yang ia bawa habis dibagikan, ia berdiri sejenak di trotoar sambil memperhatikan jalan yang perlahan kembali ramai oleh kendaraan. Matahari hampir terbenam dan orang-orang mulai melanjutkan perjalanan mereka menuju rumah masing-masing. Pada saat itu ia teringat kembali pemikirannya ketika pertama kali datang ke Indonesia. Ia pernah mengira bahwa Ramadan hanyalah tentang menahan lapar. Sekarang ia tahu bahwa pemahamannya saat itu terlalu sempit. Ramadan yang ia lihat di Indonesia menunjukkan sesuatu yang lebih luas. Bulan itu bukan hanya tentang menahan diri, tetapi juga tentang membuka hati untuk orang lain. Melalui kebiasaan sederhana seperti membagikan makanan di jalan, banyak orang menunjukkan bahwa ibadah tidak hanya dilakukan secara pribadi. Ibadah juga bisa terlihat dalam tindakan nyata yang membantu orang lain. Pengalaman itu membuat pria asal Prancis tersebut merasa beruntung pernah menyaksikan semua hal itu secara langsung. Ia datang sebagai orang asing yang tidak banyak memahami tradisi Ramadan. Namun dalam waktu singkat, ia belajar sesuatu yang tidak ia temukan dari buku atau cerita orang lain. Ia belajar dari apa yang ia lihat setiap sore di pinggir jalan. Ketika akhirnya ia berjalan meninggalkan tempat itu, ia menyadari bahwa pengalaman tersebut akan selalu ia ingat. Bagi dirinya, Indonesia tidak hanya meninggalkan kesan sebagai negara yang indah atau ramah bagi wisatawan. Negara ini juga memberinya pelajaran sederhana tentang arti berbagi. Dan sejak hari itu, setiap kali ia memikirkan tentang Ramadan, yang teringat di benaknya bukan hanya tentang puasa. Ia juga teringat tentang orang-orang yang berdiri di pinggir jalan, membagikan makanan dengan senyum tulus kepada siapa saja yang lewat.